Jadi totalnya 13 juta, Pak. Alhamdulillah, uangnya pas banget nih. Ini Pak uangnya. Baik, Pak. Saya terima uangnya ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Kalau gitu saya pamit ya Pak. Mari. Oh, 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 oh. Laku pelan-pelan mas-mas palsu ini. Jadi ketagihan jualan mas palsu nih kalau begini mah. Nah, selagi anak-anak nggak ada di rumah, mendingan nonton berita terkini dulu deh. Siapa tahu ada berita ijazah palsu terbaru. Haha. Harga emas terbaru menyentuh kenaikan harga sebanyak 5% hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Sehingga harga emas per gram bulan ini adalah 2.600.000 perak. Buset, ini harga emas mahal banget sekarang ya. Dulu 50 ribuan aja udah bisa beli 1 gram emas. Sekarang mah boro-boro. Kalau begini saya harus nabung emas dari sekarang nih. Siapa tahu berapa tahun lagi itu emas harganya udah naik lagi kalau dijual pas lagi butuh uang. Mang Dudung, udah lihat berita terbaru tentang emas belum, Mang? Belum lihat nih, Mang Acing. Emang kenapa, Mang Acing? Pasti harga emas naik lagi ya? Nggak akan jauh dari itu deh beritanya pasti. Iya, Mang. Kabarnya harga emas naik sampai ke harga 2.600.000 per gramnya sekarang. Saya sampai kaget dengernya, Mang. Gaji buruh di daerah Tegal, Provinsi Jawa Tengah yang kenaikan UMK-nya jadi 2.500.000-an aja masih mahalan harga emas. Beda tipis sih, tapi kerasa banget kesenjangan UMK-nya ya. Iya ya Mang Acing, semoga kedepannya pemerintah kita semakin peka untuk pemerataan kesenjangan itu. Tapi lebih kasihan kita Mang Dudung, UMK udah naik makin tinggi. Jualan kita mah harganya masih segitu-segitu aja. Nggak pernah naik. Mau naikin harga, takut anak-anak yang jajan pada nggak mau beli. Padahal harga bahan baku semakin naik. Wah, bener banget tuh Mang Acing. Tapi kita nggak pernah demo ya, Mang. Gimana mau demo, Mang? Kita kan nggak punya organisasi yang khusus ngurusin pedagang-pedagang kaki lima kayak kita gini. Kita bikin organisasi FSPME aja, Mang Acing. Forum Satu Padu Masyarakat Entrepreneur. Mang Dudung mah ngawur. Mau ngawur kemana, Mang Acing? Kayak dikejar setan aja siang-siang. Itu kabur, Mang Dudung, bukan ngawur. Dasar bocah tua nakal. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang inflasi ya. Inflasi itu penjajahan ya, Bu? Bukan, Silvi. Kalau itu mah invasi, bukan inflasi. Beda, Silvi. Terus apa Bu Intan artinya inflasi? Jadi, invasi itu artinya tindakan militer yang dimana angkatan bersenjata suatu negara masuk ke wilayah negara lain dengan tujuan untuk menyerang atau menguasai negara yang diserang. Nah, kalau inflasi itu artinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang membuat daya beli uang menurun. Misalnya, harga emas tahun kemarin akan beda dengan tahun sekarang yang lebih mahal. Jumlah uang tahun kemarin harganya sama aja, nggak ada perubahan. Tapi semua harga barang naik. Wah, ngeri ya. Kalau terus-terusan inflasi begitu, nanti harga cilok bisa tembus 100 ribuan per porsinya ya, Bu. Tentu bisa, Silvi. Makanya biasanya kan di sekolah itu nggak diajarin tentang money management. Nah, kalau sama ibu kasih bonus pelajaran money management nih, biar sekolah kita selangkah lebih maju dari sekolah-sekolah lain. Mang Dudung, hari ini mau jualan sampai siang nggak, Mang? Iya, Mang Acing. Kalau saya mah mau nungguin sampai anak-anak pada pulang sekolah aja. Mau ngabisin es dulu, daripada di rumah ngelamun nggak jelas. Oh, gitu. Kirain mau pulang lebih awal.
Emang kenapa Mang Acing? Tumben tanyanya begitu. Tadinya sih mau ngajak Mang Dudung ke kota, Mang. Kita beli emas untuk nabung. Aduh, kalau itu mah nanti dulu deh Mang Acing. Terlalu berat kalau mau nabung emas mah. Saya mah jualan kayak gini cuma untuk makan sehari-hari. Minimal bisa tercukupi aja udah bersyukur banget. Iya sih. Ya udah deh, Mang, kalau gitu. Saya pamit ya, Mang, mau pulang duluan. Mau ke toko emas dulu. Mau bongkar celengan untuk nabung emas. Iya Mang Acing, hati dua di jalan. Hati-hati di jalan, Mang. Bisa aja Mang Acing mah. Ih, dari tadi Mang Dudung gak jelas banget deh, ah. Bye. Sepinya toko emas saya akhir-akhir ini. Kayaknya saya harus pindah toko nih ke tempat yang lebih banyak orang kayanya. Udah 4 bulan ini cuma nembukin bayar kontrakan toko sama pengeluaran besar untuk makan sehari-hari. Belum lagi orang pada nggak beli emas. Adanya jual doang. Gara-gara berita harga emas lagi melonjak naik, saya harus bisa tutupin kerugian semua ini. Gimana ya caranya? Aha, gimana kalau emasnya saya oplos aja sama besi yang harganya lebih murah? Terus besinya saya cat pakai cat warna emas. Kalau udah dapat banyak uang dari penjualan itu, saya baru pindah toko deh ke daerah lain yang nggak bisa dijangkau sama orang-orang itu. Jadi juga nih emas-emasku. Nah, warung udah saya tutup. Sekarang kita pergi ke toko emas untuk beli emas. Harga emas udah gila-gilaan sekarang. Naiknya jauh banget harganya. Kalau tahu harganya bisa semahal itu sekarang, saya nabung emas deh dari dulu. Selamat pagi Bu Ijem. Saya udah datang nih. Siap mengantarkan Bu Ijem kemanapun Bu Ijem mau berangkat. Kamu udah datang, Di. Ya udah, ayo kita berangkat. Ibu mau ke toko emas Gold Glowing. Siap Bu Ijem. Ya udah yuk Bu Ijem, naik deh. Oke deh, Di. Bu Ijem udah siap? Kita berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Aduh, Acing, kamu ini tumben pagi-pagi di hari kerja udah keliaran di taman. Biasanya kamu masih mangkal di sekolah, kan? Aduh, nenek ini kebiasaan deh bikin orang jantungan. Kamu bukan orang, Cing. Kamu kartun. Mana bisa jantungan? Hehehe. Iya juga sih. Nenek mau kemana, Nek? Buru-buru amat, Nek. Udah kayak dikejar-kejar sama setan aja. Aduh, Cing. Kamu udah lihat berita belum, Cing? Harga emas naik parah, Cing. Udah gitu, ada isu bahwa harga emas akan naik terus karena pasokan emas dunia semakin sedikit. Masih banyak kali, Nek. Ada Mas Joko, Mas Bambang, Mas Yono, dan mas-mas lainnya yang nggak bisa Acing sebutin satu persatu. Cing, ngomong gitu lagi, aku beli loh ginjal kamu dua-duanya. Iya maaf, Nek. Ya udah,
Kamu sekarang mau kemana, Cing? Masih mau jualan keliling? Enggak, Nek. Ini Acing juga mau pulang dulu ke rumah. Mau pecahin celengan. Terus mau ke toko emas gold glowing, Nek. Mau beli emas juga, Nek. Berarti kamu udah tahu ya berita itu. Kalau gitu, ayo kamu ikut aku, Cing. Aku mau ke toko emas gold glowing juga. Aku mau beli emas 50 kilogram. Mau aku borong tuh emas satu toko. Waduh, banyak banget, Nek. Nggak rugi, Nek, beli emas sebanyak itu. Enggak dong. Kan bisa dijual lagi nanti berapa tahun ke depan. Emang enak ya jadi orang kaya, banyak uang mah bebas beli apa aja. Udah, Cing. Kamu jangan kebanyakan ngomong. Mendingan naik sini buruan. Nanti aku kasih kamu 10 gram emas yang 24 karat deh. Gerobak Acing gimana, Nek? Anterin dulu ke rumah deh ya. Udah, buruan kamu naik ke sini. Gerobak kamu mas, siapa yang mau ngambil, Cing? Kalaupun hilang, nanti aku beliin gerobak baru deh. Udah, buruan naik, Cing. Sini. Ya udah deh, Nek. Oke, Nek. Kita berangkat, guys. Iya. Udah sampai nih Bu Ijem, Ibu boleh turun. Oke deh, Di. Di, kamu tunggu di sini sebentar ya. Jangan langsung pulang. Ibu nggak lama kok di sini. Cuma beli emas sebentar. Iya Bu Ijem, tenang aja. Saya nggak kemana-mana kok. Selamat pagi Pak Timur. Walah, ekspresinya kayak orang bete banget nih Pak Timur. Iya nih Bu, udah 4 bulan ini orang pada jual emas nih. Jarang orang beli emas, jadi saya banyak keluarin uang deh. Tenang Pak Timur, tenang, tenang. Saya kesini mau tolongin Pak Timur nih. Wah, Ibu mau kasih saya tambahan pinjaman uang untuk modal usaha saya? Nggak gitu juga kali Pak. Ini saya mau beli emas batangan dong Pak Timur. Wah, alhamdulillah. Mau beli berapa kilo Bu emasnya? Hah? Berapa kilo? Maksudnya emas kepingan Pak Timur, bukan batangan. Saya mau beli emas kepingan yang beratnya 0,00025 kilogram aja Pak Timur. Aduh, kirain mah mau beli berkilo-kilogram emasnya. Ternyata cuma segitu. Berarti 0,00025. Itu sama dengan 1/4 gram ya Bu? Iya Pak, segitu aja deh. Uangnya nggak ada kalau mau beli lebih banyak lagi mah. Untung saya udah bikin stok emas palsunya. Kayaknya ibu ini habis lihat berita harga emas yang semakin naik deh. Makanya dia jadi FOMO mau beli emas. Ya udah, ini Bu emasnya. 1/4 gram, harganya jadi 650.000 ya. Oke deh Pak. Ini uangnya ya. Didi, kamu mangkal di sini ya sekarang. Biasanya kamu mangkal di warung Bu Ijem sambil nungguin orderan. Ini Pak Toto, saya lagi nganter Bu Ijem nih beli emas. Mau nabung emas katanya dia. Oh iya bener Di, harga emas lagi naik di sekarang. Tapi ya emang terus naik sih harganya. Kamu juga nabung emas di harusnya untuk nutupin kerugian uang kita yang kena inflasi. Aduh, Pak Toto, Pak Toto. Saya mah cuma ngojek. Mana bisa nabung emas buat bayar kontrakan, beli makan tiap hari, buat ngirim uang ke kampung ke orang tua. Itu aja masih sering minus, Pak. Pak Toto, mau beli emas ya Pak? Iya nih Bu Ijem, mau beli emas. Bu Ijem udah beli emasnya. Udah dong, saya pamit duluan ya Pak Toto. Mau lanjut jualan lagi di warung nih. Iya Bu, silakan. Di, ayo kita pulang ke warung lagi.
berangkat, Bu. Permisi. Ada pengunjung lagi nih. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Mau beli emas atau mau jual emas, Pak? Silakan dipilih-pilih dulu, Pak. Saya mau beli emas kepingan aja, Pak, yang simpel untuk nabung emas. Oh, kirain mau beli emas untuk istrinya atau anaknya. Hehehe. Beli berapa gram, Pak, emasnya? Saya beli 5 gram aja deh. Hahaha. Laku lagi emas palsu saya 5 gram. Maaf ya, Pak. Saya kasih Bapak emas palsu. Kalau nggak gini, saya bisa-bisa bangkrut kehabisan uang cash. Oke deh, Pak. Saya siapin dulu ya emasnya. Oke deh, Pak. Siap. Hehehe. Nabung emas hari ini, tahun depan harga emasnya naik. Kan lumayan, hitung-hitung saya nabung aja ini, mah. Ini, Pak, emasnya 5 gram. Jadi totalnya 13 juta, Pak. Alhamdulillah, uangnya pas banget nih. Ini, Pak, uangnya. Baik, Pak. Saya terima uangnya ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya pamit ya, Pak. Mari. Laku pelan-pelan mas-mas palsu ini. Jadi ketagihan jualan emas palsu nih kalau begini mah. Astagfirullah, Nek. Kebut-kebutan melulu. Udah tua, Nek. Ingat. Tenang Pak Toto, mobil mahal mah remnya juga dijamin aman 100%. Aduh, susah ngomong sama orang kayak gini mah. Ya udah, Nek. Saya pamit duluan ya. Cing, bilangin nenek-nenek ini nih, jangan ngebut-ngebut di jalan. Hehe, iya Pak Toto. Ayo Cing, kita borong emas di toko ini. Sekalian sama abang tukang emasnya juga kalau bisa. Permisi, abang tukang emas. Yuhu, sepada. Ya, Cing, ini orang jualan emas kemana sih ya? Kok nggak ada yang nungguin? Nggak takut apa ya kalau emasnya pada hilang? Ada CCTV mungkin, Nek. Jadi dia nggak takut barang-barangnya hilang. Dasar kamu ini, CCTV emang bisa tangkap pencuri? Enggak kan? Apalagi kalau pencurinya bertopeng. Iya juga ya. Yuhu, abang tukang emas, permisi. Kemana ya ini orang? Enggak butuh uang kali ya dia. Maaf. Saya tadi habis dari dalam dulu sebentar. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Aku mau borong emas batangan sama perhiasan emasnya dong, Pak. Waduh, dari style bajunya, nenek-nenek ini bukan orang biasa. Kayaknya dia orang banyak uang. Saya harus perlakukan dia dengan baik, supaya dia mau borong emas saya. Iya, Nona? Nona mau beli emas jenis apa? Kamu diam ya, Pak. Aku tadi bilang apa? Aku tadi bilang aku mau borong emas batangan sama emas perhiasan. Berarti tahu kan artinya? Artinya Nona mau beli emas dalam jumlah banyak, kan? Cing, kasih paham dia, Cing. Pak, biasanya kalau Nenek Sukarti bilang mau ngeborong, berarti Nenek Sukarti mau beli semua yang dijual di toko ini. Hah? Oke. Kalau begitu saya siapin dulu semuanya ya, Nona cantik. Aduh, denger nggak Cing dia bilang apa? Hehehe, emang ya orang banyak harta selalu dipuji-puji. A few moments later. Permisi Nona, ini emasnya. Jadi total emas kepingannya ada 250 gram dan emas perhiasannya ada 400 gram. Jadi total yang harus Nona bayar
1.690.000.000. Ini emasnya semua 24 karat ya Nona. Ini aku bayarnya transfer ya Pak. Nomor rekeningnya ada. Ini Nona, di dinding ada nomor rekening saya. Oke deh, tunggu sebentar ya, aku transfer dulu. Penerimanya atas nama Timur ya? Iya Nona, betul. Penerimanya atas nama saya, Timur. Nah, transfernya udah selesai ya Pak. Kalau begitu Cing, kamu angkut ya semua belanjaan emas aku ke mobil. Siap, Nek. Laksanakan. Malam ini saya harus bikin stok perhiasan nih. Tapi kayaknya lama sih. Mendingan saya beli emas mainan yang dari bahan besi tuh, murah-murah. Tinggal dikasih cat warna emas, pasti orang kira itu emas. Terus saya tambah bikin emas kepingan palsu juga. Jadi ketagihan jualan emas palsu nih. Nek. Hehehe. Kenapa kamu pasang ekspresi muka senyum-senyum gitu Cing? Katanya tadi nenek mau kasih aku emas 10 gram kalau udah anter nenek. Alah, itu mah gampang. Nanti kamu aku kasih 10 gram. Kalau misi kamu udah selesai anterin aku sampai rumah, Cing. Siap, Komandan. Laksanakan. Kalau begini mah, Acing bisa libur jualan 3 bulan deh. Kamu jangan mentang-mentang dapat hadiah dari aku. Terus kamu jadi malas jualan. Jangan begitu, Cing. Kamu harus terus jualan lah. Iya, Nek. Enggak kok. Acing cuma bercanda doang. Ya udah, Cing. Yuk kita gaspol lagi. Yeehaw! Waktunya kerja lembur. Bikin kepingan emas palsu dari besi lagi ah. Terus tinggal warnain perhiasan mainan ini pakai warna emas. Vi, nggak kerasa ya kita pacaran udah hampir 1 tahun. Padahal rasanya baru kemarin deh aku nembak kamu. Hehe, iya Andre, kirain kamu lupa sama hari jadian kita. Enggak dong Vi, masa aku lupa? Emang kamu nggak bosen tiap hari di kelas ketemu sama aku, tiap malam minggu ketemu sama aku, tiap telepon sama aku. Vi, asal kamu tahu ya, jangankan tiap hari sama kamu. Dengar suara kentut kamu yang bau aja aku bahagia. Apalagi bisa bareng-bareng terus sama kamu. Itu mah lebih dari bahagia jadinya. Gombalnya nggak gitu juga kali Andre, ngaco kamu mah. Diam, Andre, kamu bisa diam gak sih Vi? Kamu tuh berisik banget tahu nggak di kepala aku. Rasanya mau pecah kepala ini kalau nggak ketemu kamu. Hehe. ih nyebelin. Aku kira kamu marah beneran Andre. Iya Vi, ini aku ada hadiah untuk kamu. Ini ada gantungan kunci bentuknya kartu as hati. A sama S itu singkatan dari Andre dan Silvi. Terus gambar hatinya itu simbol perasaan kita. Ih so sweet. Ini juga ada magnetnya Vi. Jadi bisa kamu tempel di kamar kamu yang ada benda logam atau besi gitu Vi. Enggak aku mau bawa ini kemana-mana. Ngomong-ngomong hadiahnya cuma ini aja Andre.
Sebetulnya sih aku mau beliin cincin emas untuk kamu, tapi aku takut nggak muat, Vi, di jari kamunya. Besok aja deh ya kita ke toko emas beli cincin, mau nggak? Mau, mau, mau. Ih, jadi makin sayang. Segarnya hari ini. Mudah-mudahan hari ini ada pembeli lagi. Permisi, Pak. Wah, iya gimana Mas? Mau beli emasnya? Iya, Pak, saya mau cari cincin untuk pacar saya, Pak. Wah, baik banget Masnya. Mau beliin cincin untuk pacarnya ya? Silahkan Mas, dipilih-pilih aja Mas. Model-model yang bagus cincinnya. Silvi, kamu pilih aja yang mana yang kamu suka, tapi jangan yang lebih dari 3 gram ya berat cincinnya. Takut uang aku nggak cukup. Iya, Andre. Aku mau yang... Nah, aku mau yang ini aja, Andre. Yang ada bentuk love-love-nya gitu. Coba, Pak, saya mau lihat yang itu. Ini Mas. Loh, kok gantungan kunci sama emasnya kayak gerak-gerak begitu ya? Apa jangan-jangan ini kena angin ya? Tapi ini kan di ruangan tertutup. Atau ada gempa ya? Atau ini bukan emas asli, tapi besi yang diwarnain pakai warna emas. Dre, kok kamu diam sih? Vih, kamu ngerasain ada gempa nggak sih? Apa cuma perasaan aku doang ya? Hah? Gempa? Ayo keluar, Dre. Loh, kok pada kabur itu anak ya? Gempa dari mana coba? Gempa dari Hong Kong. Kalau nggak punya uang mah, bilang aja dek. Jangan pura-pura ada gempa. Dasar bocah miskin. Mana, Dre? Nggak ada gempa. Vih, kamu tahu nggak kenapa tadi aku bilang ada gempa? Kenapa, Dre? Karena aku tadi lihat cincin yang diambilin sama bapak-bapak tadi, itu bergerak-gerak di dekat gantungan kunci kamu loh. Aku takutnya itu emas palsu, Vi. Malah buang-buang uang doang nanti kita yang ada kalau beli emas itu. Itu beneran, Dre. Beneran loh, Vi. Yaudah, kita jalan pulang aja yuk. Nanti aja kita beli emasnya di toko emas lain yang lebih bisa dipercaya, Vi. Pak RT kan sebagai pejabat publik di desa ini ya. Kalau ada warga hina Pak RT marah enggak? Pasti marah dong, Cing. Kenapa emangnya? Misalkan lagi nih Pak RT masih anak-anak. Pak RT dapat nilai 0 waktu ujian di sekolah. Terus orang tua Pak RT kesel dan marah. Terus bilang kalau kamu ini anak bodoh, malas belajar, malas selalu pilih ambil keputusan sendiri, dan lebih nurut sama teman untuk diajak main daripada belajar. Terus Pak RT mau marah nggak sama orang tua? Karena orang tua marah dan bilang Pak RT bodoh karena kesalahan Pak RT sendiri. Ya nggak akan berani marah lah, Cing. Kan orang tua itu yang kasih kita makan. Orang tua itu yang merawat dan membesarkan kita. Orang tua juga kan marah kayak gitu. Tujuannya bukan untuk kebencian, tapi supaya masa depan kita lebih baik ke depannya dengan kita memperbaiki diri. Nah, kalau Pak RT kinerjanya sebagai RT nggak baik di desa Sukahai ini, terus Pak RT bukannya memperbaiki diri, justru malah semakin blunder. Sampai akhirnya ada warga yang bilang RT desa Sukahai nggak bisa kerja. Apa Pak RT akan marah? Kan uang gaji Bapak dikasih nih dari pajak warga dan pengusaha. Dan warga marah karena Pak RT nggak memperbaiki kesalahan. Jadi Pak RT masih mau marah kalau ada warga kesal dan hina kebijakan Bapak yang salah. Kalau itu sih kayaknya Pak RT harusnya sadar diri sih. Dan harusnya mendewasakan diri juga. Kritikan dan hinaan itu dijadikan motivasi untuk memperbaiki kekurangan kita supaya kita menjadi lebih baik lagi. Emang Pak RT nggak merasa harga diri dan martabat Pak RT direndahin kalau kayak gitu? Lah ibarat pencuri, Cing. Pencuri akan disebut pencuri ketika dia ketahuan mencuri. Lah Pak RT kan juga sama.
Pak RT kalau nggak bisa kerja ya disebut nggak bisa kerja juga nggak masalah. Karena faktanya begitu kan. Jabatan ini kan kalau kenyataannya adalah sebuah tanggung jawab, bukan sebuah kehormatan. Justru Pak RT sebagai RT di desa Sukaahai ini yang harus menjaga kehormatan jabatan ini dengan cara bekerja untuk kepentingan masyarakat desa Sukaahai. Kalau kehormatan itu misalnya dokter, insinyur, dan lain-lain. Widih, ternyata Pak RT ku yang ini kritis dan cerdas banget cara berpikirnya. Jadi jabatan itu tanggung jawab ya Pak RT, bukan kehormatan. Acing paham sekarang. Tapi kamu kalau ngeritik pejabat lain jangan sambil menghina ya Cing. Nanti baper mereka. Karena nggak semua orang punya hati dan pikiran kayak Pak RT gini. Bang Acing, Pak RT, mau pada kemana nih? Kamu Ndre? Ini lagi keliling-keliling aja sama Pak RT. Jadi ya cuma jalan-jalan sambil ngobrol aja dari tadi. Wah, habis dari mana kalian berdua? Mau cari tempat untuk pacaran ya? Enak aja. Enggak dong, aku habis cari cincin nih buat pacar aku, si Silvi. Wah, keren ya anak sekolah zaman sekarang mah. Masih sekolah aja udah bisa beli cincin emas untuk pacarnya. Bang Acing yang udah tua begini aja belum pernah, Ndre. Tapi cincin emas di toko emasnya kayak palsu deh Bang Acing. Toko emas mana, Ndre? Itu loh toko emas gold glowing Bang Acing. Kenapa kamu yakin kalau itu emas palsu, Ndre? Soalnya aku tadi niatnya beli cincin. Pas cincinnya deket sama gantungan kunci si Silvi yang ada magnetnya, cincinnya bergerak kayak mau nempel. Berarti cincin itu mengandung besi dong Bang. Waduh, ini nggak bisa dibiarin. Bang Acing harus ke rumah Nenek Sukarti sekarang. Kamu ini kenapa, Cing? Tiba-tiba masuk rumah aku, nggak ketuk pintu dulu, nggak izin dulu. Nek, Acing mau kasih tahu nih, kalau emas yang nenek beli itu palsu, Nek. Kok kamu bisa bilang gitu, Cing? Soalnya tadi si Andre bilang pas dia mau beli emas, terus emasnya bisa ketarik sama magnet. Berarti itu emas atau besi, Nek. Coba, Cing, praktekin, Cing. Aku ambil emasnya ya. Ini, Cing, emas-emasnya. Kamu mau coba satu persatu? Enggak. Bismillah. Nah kan, beneran Nek, emas palsu ini mah. Waduh, ini orang cari ribut ya. Aku kemarin beli rudal dari Korea Tenggara waktu ada diskon 12-12. Mungkin ini saatnya aku pakai rudal ini. Waduh, ngeri banget pakai rudal. Nah, ini dia, Cing, tombol pengendalinya. Pakai perintah suara, Cing. Nanti dia cari sendiri tuh alamatnya. Rudal 001 XYZ meluncur ke toko emas gold glowing. Waduh, tokoku kejatuhan meteor ya. Uangku berantakan.